Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa dan masih membahas terkait dengan maraknya politik uang, terutama di masa krusial jelang pemungutan suara yang akan berlangsung pada esok hari. Mas Puadi, apakah benar kalau misalnya uang ini ditransfer atau melakukan pemindahan dana melalui digital wallet atau e-money atau apapun itu lebih susah untuk ditelusuri? Ya, pertama saya perlu sampaikan bahwa secara teknis hukum, Bawaslu diberi wewenang memang untuk menindak praktek politik uang di tahapan kampanye, masa tenang maupun juga tahapan pemungutan suara. Nah, di masa kampanye Bawaslu hingga saat ini kan telah menangani pelanggaran politik uang sebagaimana dimaksud di ketentuan pasal 523 Undang-Undang 7 2017, kemudian sebanyak ada 4 perkara dan 7 perkara pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di 521. Nah, adanya perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dan ada yang masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Nah, ini tentunya sebagaimana telah disampaikan bahwa diakui untuk mengatasi praktek politik uang ini pada akhirnya memang dibutuhkan satu komitmen dan tindakan dari semua pihak untuk mencegah dan menindak pelaku politik uang dalam pemilu. Nah, terutama yang melakukan ini di masa tenang ini kan banyak informasi serangan pajar dan sebagainya. Nah, tentunya Bawaslu kan melakukan penelusuran. Dalam proses penelusurannya itu kan harus memberikan memang bukti-bukti. Kalau misalkan tadi disinggung oleh Pak Yunus termasuk juga Bang Jerry berkaitan tentang transfer lewat digital, e-money dan sebagainya. Kalau cukup kuat memang buktinya yang dilakukan oleh Bawaslu dugaan pelanggaran pidana tersebut, karena selain penanganannya juga Bawaslu kan juga menghadirkan adanya di sentra penegakan hukum terpadu bersama dengan kepolisian dan kejaksaan. Sehingga di situ dalam proses pemeriksaan bersama kepolisian dan kejaksaan cukup kuat buktinya dalam proses klarifikasi. Faktanya memang banyak kasus-kasus yang cukup kuat buktinya, perkara ini juga sampai ke proses di pengadilan. Hanya saja memang yang tadi disampaikan oleh Pak Yunus Husain memang ini salah satu kendala ya, terutama di proses di penyelidikan. Tetapi kalau sudah masuk kuat di proses penyidikan dengan kepolisian, tentunya ada langkah-langkah cepat di sentra Gakumdu dalam proses penanganan praktek politik uang tersebut. Oke. Ya, jadi kemudian apa sesuai dengan Bang Jerry tadi katakan bahwa ini tidak bisa, bahkan bukan sulit ya, tapi kata-kata yang digunakan sudah tidak mampu untuk mencegah karena kerangka hukum yang masih sama, kewenangan terbatas dan juga pembuktian saksi yang malah terancam nanti dipidanakan begitu pada saat melapor. Apakah seperti itu kendalanya? Ya, dalam prosesnya ini kan saya sampaikan ini juga harus masuk di dalam pintu pelanggaran ya. Kalau memang ternyata pintu masuknya itu dari informasi awal, maka Bawaslu kan tetap konsisten untuk melakukan penelusuran. Jadi Bawaslu tidak bisa menyimpulkan bahwa ini masuk dalam kategori menyimpulkan bahwa ini sebuah pelanggaran atau tidak. Sehingga dalam proses penelusuran itu cukup kuat buktinya, maka dijadikanlah temuan sehingga proses klarifikasi. Hanya saja memang kalau merujuk ke ketentuan pasal di 523, ini juga regulasi yang mengatur apakah dia sebagai pelaksana, peserta dan atau juga tim kampanye pemilu yang dengan sengaja misalkan menjanjikan atau memberikan atau materi lainnya. Di sini subjek hukumnya harus bisa dilihat di situ. Hanya saja kalau kecuali memasuki di tahapan pemungutan suara unsurnya setiap orang. Nah, ini barangkali mungkin kalau tadi itu kaitannya dengan proses, tetapi juga kalau merujuk kepada ketentuan undang-undang yang sebagaimana diatur di ketentuan pasal 523 menyangkut subjek hukum ini yang kemudian menjadi persoalan gitu loh.
Sehingga langkah-langkahnya adalah tetap ketika masuk di ruang pelanggaran laporan pintu masuknya ini kan bagaimana mungkin tetap ya Bawaslu harus memenuhi ketersyaratan formil dan material sehingga banyak laporan yang formalnya masuk ketika memasuki ruang materi ini yang menjadi kendala gitu. Sehingga disitulah pintu masuknya ketika kurang memenuhi syarat materi tersebut sehingga Bawaslu menduga adanya temuan yang informasi awal yang harus ditindaklanjuti lewat pengawasan penelusuran tersebut. Demikian. Saya boleh menambahkan sedikit, Pak Iqbal? Pak Yunus. Menurut saya Bawaslu janganlah bekerja dengan tenaga sendiri ya. Ada sentra Gakumdu, ada MOU dengan PPATK, bisa minta tolong. Bahkan menurut pasal 90 ya? Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU, PPATK bisa memberikan informasi baik diminta ataupun tidak, bisa diberikan oleh PPATK. Dan perlu diingatkan lagi untuk whistleblower yang akan melaporkan money politik yang tunai, ada pasal 10 tadi yang melindungi mereka tidak dapat dituntut pidana dan perdata. Dan janganlah hanya melihat undang-undang pemilu saja, tapi ada satu kesatuan, ada sistem yang harus dipakai untuk melindungi whistleblower itu. Itu saran saya, jadi jangan bekerja sendiri, Bapak nggak kuat kalau sendiri itu. Harus dibantu masyarakat dan penegak hukum lainnya. Makasih. Oke, ini relevan ya Pak Yunus ya, karena para capres juga menyerukan agar jika menemukan kecurangan itu harus dipotret atau apapun itu caranya kemudian dilaporkan. Nah artinya sejauh ini memang masyarakat ini masih takut melapor kalau menemukan kecurangan di depan mata. Ya, harusnya tidak perlu takut karena ada proteksi, ada immunity, ada kekebalan di pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu di Undang-Undang TPPU juga ada di pasal 29 ya. Tapi kalau konteksnya TPPU, kalau konteksnya pidana umum pasal 10 Undang-Undang LPSK melindungi mereka, memberikan kekebalan. Ada itu Pak, perlu dipakai ya. Oke, Bang Jerry, apakah seperti itu bagi saksi yang ingin melaporkan? Saya kira begini, saya ini berangkat dari pengalaman-pengalaman real ya. Kerangka hukum kita dari sisi pengaturan norma itu sebetulnya sudah relatif baik ya, termasuk yang whistleblower tadi dikemukakan Pak Yunus. Cuma kan di sana itu ada hal-hal yang atau ada hal-hal yang sebetulnya menjadi sulit dalam penegakannya. Misalnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu di semua daerah tidak ada. Dia hanya ada di tingkat provinsi, di tingkat nasional dan beberapa kabupaten, beberapa provinsi. Di semua kabupaten kota tidak punya. Gitu. Jadi bagaimana secara teknis melakukan tindak lanjut dari kalau ada orang yang merasa terganggu dengan laporan yang dia berikan. Nah, jadi yang mau saya katakan begini, politik uang ini jangan bicara norma hukum dan kerangkanya, itu sudah cukup baik. Tapi proses penegakan hukum politik uang itu, termasuk dengan lembaga-lembaga yang tadi dikemukakan oleh Pak Yunus, itu kita punya kelemahan dan keterbatasan. Nah, satu hal aja yang paling sederhana, Bawaslu itu kalau menemukan, misalnya begini, ada laporan atau ada temuan, orang melakukan politik uang, lalu orang ini dipanggil oleh Bawaslu, orangnya nggak mau datang, yang nggak bisa ditindaklanjuti nih, habis 14 hari Pak, gitu loh. Jadi kerangka hukumnya oke, Bawaslu bisa panggil, Bawaslu bisa periksa dan lain-lain, tapi kan ada sisi lain, kalau orang nggak mau datang selesai itu perkara, dan ini yang sekarang terjadi. Kita belum bicara soal bagaimana sentra Gakumdu melakukan penegakan hukumnya ya. Ini soal yang jauh lebih rumit gitu. Karena apa? Karena kepolisian dan kejaksaan itu bukan lembaga penyelenggara pemilu. Gitu ya, makanya kalau tadi Pak Puadi bilang banyak kasus yang ditangani, tapi seberapa banyak kasus yang berefek terhadap atau persentasi kasus yang berefek terhadap peserta pemilu atau pelaku itu nggak banyak Pak. Kan di situ sebetulnya kita melihat efektivitas penegakan hukumnya itu dari situ, seberapa banyak kasus yang berujung kepada sanksi diskualifikasi terhadap peserta pemilu.
Karena yang paling berat dari sanksi itu kan adalah diskualifikasi. Dan politik uang itu bisa diskualifikasi. Tapi berapa yang didiskualifikasi? Hampir nggak ada. Karena proses penegakan hukumnya langsung ya. Itu ada kerumitan-kerumitan seperti itu. Makanya tadi saya bilang dari sisi kerangka hukum dan penegakan hukum, memang Bawaslu itu tidak mampu melakukan itu. Bukan salahnya Bawaslu, gitu. Tapi memang ini kerangka hukumnya begitu. Nah, apalagi kalau penegakan hukum atau penanganan perkara politik uang oleh Bawaslu masih pakai metode-metode atau pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan. Harus ada kreativitas dan inovasi. Ya, karena kalau dia seperti yang selama ini kita akan menjawab ya soal ini cuma 5 tahun sekali gitu ya. Jadi Mas Puadi, silakan, apakah memang seperti itu? Tidak hanya patroli tapi juga seharusnya di penindakan ya. Baik, Mas Puadi silakan. Ya, apa yang disampaikan Bang Jerry tadi berkaitan tentang penegakan hukum, saya tadi sudah singgung salah satunya berkaitan tentang subjek hukum. Apakah dia sebagai pelaksana, peserta, dan tim. Tapi ingat, inilah yang membedakan Undang-Undang 7 2017 dengan Undang-Undang 10 2016 terkait bagaimana penanganan praktek politik uang. Saya mungkin pertegas juga nih Bang Jerry, kalau kita merujuk ke ketentuan pasal 480 ayat 1, maka kita mengenal istilah in absentia, walaupun di situ memang kalau merujuk ke ketentuan pasal 454, memang misalkan siapakah yang melapor, warga negara Indonesia, pemantau, peserta pemilu. Sehingga pada saat proses pemeriksaan 7+7 hari ketika dibutuhkan keterangan tambahan 7 hari, diundanglah pelapor dalam konteks klarifikasi. Pada saat pelapor diundang, kemudian diundanglah sebagai terlapor, lalu terlapor tidak hadir. Tadi disampaikan oleh Bang Jerry, kalau tidak hadir dianggap mungkin expired. Tetapi harus kita ingat juga, kalau kita merujuk ketentuan pasal 480 ayat 1, kita mengenal istilah in absentia. Nah, in absentia inilah yang kemudian menjadi pegangan untuk Bawaslu cukup kuat buktinya. Tapi gini Mas Puadi, kan in absentia ini hampir nggak pernah dipakai dalam pengalaman selama ini, gitu ya. Jadi di situ juga soalnya kan. Kalau merujuk jurisprudensi yang sudah ada, penanganan kasus di Jawa Tengah itu sudah ada menjadi jurisprudensi pegangan yang pernah dilakukan, sehingga itu menjadi satu rujukan. Hanya saja yang mau saya pertegas begini, Undang-Undang 7 masih bisa menjadi acuan pegangan yang sebagaimana diatur di 481. Tetapi di Undang-Undang 10 2016 dengan pola 3+2 itu tidak ada upaya-upaya penggeledahan, tidak ada upaya-upaya pemaksaan ketika si terlapor itu tidak hadir, hanya saja seperti itu untuk pilkada ya. Baik. 2016. Mas Puadi dan Bang Jerry, mohon maaf, durasi kita sudah habis. Diskusi yang semoga bisa mencerahkan ya, dan karena dorongan masyarakat juga supaya sanksi dan juga penindakan ini lebih konkret begitu. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Dan satu lagi, supaya masyarakat tidak takut untuk melapor. Tadi juga sudah dikatakan oleh Bang Yunus, karena sudah ada yang melindungi. Jadi apabila masyarakat menemukan praktek politik uang, jangan segan untuk melapor. Terima kasih Mas Puadi, Pak Yunus, Bang Jerry sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Kita kawal terus perjalanan menuju pemungutan suara pada esok hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.